Nah, kita mulai memasuki hutan, kawan-kawan. Oke. Kumaha, Pak? Yuk. Beler. Oh, ini nih jeng-jeng. Ngerusuk, aduh, ngerusuk. Oh, di kebonan itu bernya. Ya tadi duruk kamera dipicin seluruh teh lebar. Ya teh. Mang Yan. Ayo. Kang Agin nyamper jam 7. Susul we ka Curug Balik. Adat kebiasaan di saung-saung mah Luar biasa. logistik kali Istirahat lah. istirahat sejenak. Istirahat sejenak, capek teman-teman. Ya kalaresan nih aya cau burut cenanya. Siga ieu pisan itu tuh. Nah, cau burut. Ya cau asli leuweung, cau burut. Kumaha rasana Mang Yan? Ini seperti cau biasanya tapi agak masam-masaman dikit. Oh, masam. Ah, ya Cau burut. tadinya.
Tah apa di nuke manuk magera. Alah. Yo. Tapi teh urut jalmi nya teh jalan nih. Wah, Pak. Nih nanti iya. Suka. Oh, di iya berarti ya. Nah, ini kita sudah sampai di situs ya, situs Batu Bedil namanya kata masyarakat di sini ini situs Batu Bedil. Tapi dilihat dari jalannya itu jarang sekali dikunjungi oleh manusia ya. Jarang sekali dikunjungi manusia, apalagi wisatawan. Dilihat dari jalannya yang masih rimbun. Di sekitaran Curug Walet. Di sekitaran Curug Walet, Pak. Daerah mana ini, Pak? Ini daerahnya daerah Curug Buana, Curug Walet sekitaran itulah. Oh, jadi masih masuk wilayah Bandung Barat? Bandung Barat. Bandung Barat. Bandung Barat ya. Bandung Barat. Bandung Barat perbatasan Cianjur. Terima kasih, Pak. Jalannya sangat luar biasa sekali. Aduh. Dihompet oleh apa? Pohon-pohon kasok ya, Pak ya. Perjuangan ngalamadu odeng. Eta buah naonnya buahan? Kadang bokor sana. Koneng. Oh, konang sing. Foto konang teh kieu gitu teh. Ini ada sebuah pohon ya, nemu pohon buah. Katanya buah konang. Ini bisa dikonsumsi juga nih buah konang. Kebetulan nih buah-buahnya lagi banyak, lagi berbuah.
Ini buahnya. Buahnya. Di mana ieu nak? Sayang nak. Masuk gunung ieu gunung Cianjur teh. Oh iya Bandung Barat keneh ya? Masih Bandung Barat. Aduh. Luar biasa. Inilah ayat-ayat dari ulil albab bagi orang yang mau berpikir tuh ini. Luar Ini biasa. adalah bentuk ayat kauniyah. Kauniyah. Jadi Quran secara visual adalah ini. Jadi dai kondang teh eta. Dai kondang. Dai konang ya. Nah, nemu lagi teman-teman. Pohon konang ya, ini buahnya tuh. Jadi banyak sekali di sini terdapat pohon konang. Itu dapat dikonsumsi. Tapi kebetulan tidak. Masih muda ya. Katanya dapat dikonsumsi tapi nggak tahu rasanya gimana ya karena nggak pernah nyoba. Kebetulan buah-buahnya masih muda, belum masak jadi nggak coba. Ini masih dalam perjalanan menelusuri rimbunnya belukar. Bisa dilihat oleh teman-teman itu susahnya perjalanan kita ya. Ini rekan-rekan pemandu juga sampai ke jongkok-jongkok jalannya. Aduh, aduh, aduh. Wow. Up. Aduh. Luar biasa. Aduh. Coba Mang Ian, tengok dia Mang Ian. Aduh, bagaimana Mang Ian? Masih jauh perjalanannya Mang Ian? Lumayan. Kita Bergerilya. Kita berjalan sudah hampir 1,5 jam ya. Dari titik pemberhentian penyimpanan kendaraan kita. Nah ini kita memasuki sudah dekat dengan kawasan Curug naon Walet. Curug Walet. Ini ada pohon honye, ini bunganya ya. Bunga honye. Nah, bunga honye. Di kumaha eta Pak Kang Onon? Di sayur. Oh, di sayur. Kurang karena kantongkeun lah. Katanya ini mau ngambil dulu bunga honye ya. Untuk dimasak katanya enak untuk disayur. Nah, ini seperti ini bunga honyenya. Tapi yang enak disayur itu yang masih muda, apalagi yang masih kuncup. Ini bunga honye. Ini pohon honyenya. Oke, kita lanjut perjalanan. Sombrang. Ini yang di depan itu bapak kita bersama ya. Bapak kita bersama. Oh ya itu Pak.
Kayaknya teh. Ini pangan kan. Sok Pak. Udah kalah di, aduh rada ngarorak. Kawasan perkotaan. Mang Ian, rasana kumaha honya teh? Keset. Asem. Teman bekerja. Obat kuat. Bisa dipakai sayur, Oh, sayur. dipakai Aduh, aduh, aduh. Oh, untuk rujak. sensasinya ini luar biasa. Dikira obat kuat, ternyata untuk rujak, kata Mang Ian teh. Aduh. Ya, Pak. Itu buahnya yang udah tua tuh. Ini buahnya yang udah tua. Mana Pak buahnya, Pak? Nih, yang udah tua nih. Oh, air buahannya. Oh, Ini ini udah nih. tua tuh. Air buahan. Nah, ini yang udah tua, udah kering nih. Tuh itu yang masih muda tuh. Air buahnya enak. Asem. Hasum. Tapi dituang tenan naon? Tuh udah mulai tuh buah tuh. Oh, ini nih. Aduh, aduh, nyelap. Terus dialak tau. Nah, kita itu dari atas ya lokasinya. Sekarang kita akan turun ke bawah menuju ke Curug Walet. Katanya sarang lebah hutannya itu odeng tidak jauh dari Curug Walet. Luar biasa perjalanannya. Nah, teman-teman, ini kita menemukan satu pohon langka lagi ya. Cuma ada di hutan-hutan, kebetulan di sini ada ya, jadi bisa direview. Ini namanya itu pohon pacing ya. Ini daunnya seperti ini, lebar seperti daun pohon kawung ya. Aren kalau dalam bahasa yang lain, kawung itu seperti pohon aren tapi kecil. Cuma sama humut dari pohon ini bisa dimakan ya. Enak, jadi kalau kalian ke hutan lapar, kelaparan gak ada makanan, ini bisa cari pohon pacing. Humutnya itu bisa dimakan langsung atau dimasak. Ini pohon pacing, daunnya seperti kawung atau pohon aren. Ini pohon pacing. Teman-teman, di tengah perjalanan kita juga menemukan pohon rotan ya. Ini masih anakan, jadi masih bibit. Ini bibit pohon rotan bisa dilihat. Nah, pohon rotan itu selain yang masih muda bisa disayur, bisa dimakan, juga berguna untuk bisa buat mebeler, buat tali temali atau yang lainnya. Nah, ini pohon rotan ya, itu masih anakan, bisa dipakai bibit. Oke. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi. Kita sudah terdengar ya suara air terjun, ini sudah bisa tampak air terjunnya, kita lihat lebih dekat. Cuma kalau ke bawah itu masih sekitar 10 menit lagi perjalanan kalau ke bawah. Nah, bisa dilihat ya, itu penampakan Curug Walet. Nah, kita perbesar. Nah, ini penampakan Curug Walet. Itu ke bawah ya. Mungkin tingginya sekitar 50 sampai 60 meter. Airnya enggak terlalu tinggi, cuma di bawah katanya ada kolamnya ya. Ada kolam air terjunnya. Nah, ini lokasi pinggir-pinggir, ini pegunungan, masih hutan lebat. Oke. Ini di sekitaran curug katanya ada pohon yang baru mirip pohon honye. Ini teh pohon apa, Pak? Tepus. Pohon tepus. Tepus. Pohon tepus ini nih, pohon tepus ya, daunnya mirip sekali dengan honye, cuma bedanya nggak bisa dimakan katanya ya, dan nggak berbuah juga, nggak berbunga juga seperti pohon honye, tapi mirip sekali pohonnya. Nah, ini pohon tepus ya namanya. Ya, Bubuai. bubuai. Penuh dengan duri-duri, kita harus hati-hati. Ini mirip dengan hoe atau rotan, tapi lebih besar lagi pertumbuhannya. Nanti kalau udah dewasa di ujung sana ada bunganya, di ujung sana tuh. Penuh dengan duri-duri, kita harus hati-hati. Batangnya ya, persis seperti rotan juga, diambil kulit-kulitnya, lalu keluarlah nanti batangnya yang asli.
Kita harus hati-hati kalau menemukan ini karena duri-durinya di mana-mana penuh menyelimuti seluruh badannya. Ya demikian. Tanaman berkambium seorang laporan di. Sok Pak. Siap. 1, 2, 3. Ya para pecinta explore, ini adalah tangkal bimbin mirip jambe ya. Bingbin. Tapi nggak begitu besar, biasanya dia bergerombol, berkelompok, terdiri dari beberapa batang. Ini ada tunasnya. Bimbin biasanya bunganya itu mirip bunga jambe saja ya, ketinggiannya paling sekitar 2 meter atau 2,5 meter. Ini adalah bimbin namanya. Bingbin. Kelompok satu marga dengan Palem ya Pak? palem jambe ya. Itu di bawah ada lagi satu tuh. Oh iya bingbin. Ini di bawah ada satu lagi ya, sejenis tanaman perdu ya, tadinya dari induk dan anak-anaknya bergelombol. Ini bimbin. Ini khas kehutanan, di mana hutan-hutan yang masih asli biasanya ditumbuhi dengan tumbuh-tumbuh seperti ini. Ketinggiannya paling 2 meter atau 2,5 meter. Ini bekas bunganya. Ini bekas bunganya sudah kering. Oh iya. Seperti ini. Biasanya di sini ditumbuhi oleh biji-biji yang kecil. Tapi nggak berbuah ya Pak ya? Buah. Oh, berbuah. Bentuk buah ya. Buahnya kecil-kecil, gede gini. Ya kita lanjut lagi. Sok Pak. Ini adalah bunga bingbin ya, kebetulan kita menemukannya itu seperti itu, merah ya, sangat bagus untuk jadi hiasan di pinggiran rumah. Jadi boleh dibilang jambe yang mini dengan penampilan bunga yang cukup menarik dan indah. Dan kemudian si bunga ini cukup lama ya, kita sebut saja mayang. Ini bunganya cukup lama usianya, sehingga bisa dinikmati oleh kita dalam waktu yang lama. Kemudian ini ada nih yang mirip daun serai. Mana Pak? Nih, Itu. yang mirip daun serai. Ini adalah pohon palem yang dulu biasa digunakan daunnya itu untuk bahan samak. Oh. Ya, bahan samak. Ini pohon palem ini. Jadi diolah sedemikian rupa sehingga akhirnya jadilah samak ya, untuk tikar juga, ya, tikar yang terbuat dari pohon palem ini. Ini daunnya cukup panjang, bisa nyampe 2 meter atau lebih. Jadi dasan pohon dan bahan dasar tikar. Ya, bahan dasar tikar. Tikar. Tikar anyam yang dulu tuh seperti ini. Hanya ini masih kecil, biasanya sudah bisa, kalau sudah dewasa daunnya segede-gede gini. Ini masih kecil. Siga tamiangnya. Pohon ya. Mirip pohon bambu tapi bukan ya. Jadi di dalamnya itu ada isinya. Entah apa ini, entah termasuk bambu atau apa ya. Nih. Banyak sekali tuh. Tapi sama keras seperti bambu. Tapi entah pohon apa itu. Daunnya ini seperti ini daunnya tuh. Nah ini daunnya. Ini adalah cangkore namanya, bambu rambat ya, bambu rambat, yaitu bambu besarannya segede jempol, kemudian merambat terus ini pokoknya dari sana, kemudian merambat sampai ke bawah terus naik ke atas pohon ini. Jadi daun-daun ini bukan daun pohon, Pak Adam. Ini daun cangkore, apa? Ya, bambu cangkore. Ya, daun cangkore itu sampai ke atas tuh. Di atas tuh ada sampai ke pucuk sono. Ini adalah namanya cangkore ya, yaitu bambu rambat. Biasanya suka dipakai minum. Kita coba.
nanti akan keluar air dari sini. Ini untuk Oh, supaya kita nggak kehausan di tengah hutan, kita bisa gunakan ini. Tuh, kasih tetap. Rasanya seperti air biasa. Ini adalah lumbung-lumbung air di mana kita akan kesulitan air di saat kita berada di hutan belantara. Ini juga sama nih, ke atas sampai ke atas sana. Ini adalah bambu rambat yang disebut dengan cangkore. Ya, kita lanjut lagi eksplornya. Mana tadi teh? Tahan api tuh. Ya nuk ya. Ya, badan. siap Pak. Ini adalah rotan koe ya. Ini seperti ini yang suka dijual nanti hasilnya penuh dengan duri-duri. Ini rotan penuh dengan duri-duri. Itu pokoknya di bawah. Ini setelah nanti proses pengambilannya ini dibuka dengan golok. Nanti akan keluar batangan yang kita cari ini. Ini rotan tapi masih pendek. Biasanya panjang rotan maksimal sampai 30 meter. Umumnya 10 hingga 15 meter. Tapi yang maksimal itu bisa sampai 30 meter. Ini adalah rotan. Kekayaan hutan Indonesia yang harus dilestarikan dan juga dipikirkan bersama pemanfaatannya ke depan sehingga betul-betul mensejahterakan masyarakat di sekitarnya. Siap. Alah, naik. Asem. Oke, tahan mah. Mana Pak? Ya, awis. Wah, saya aja. Sese. Aduh. Ini kita sudah sampai di Curug Walet ya. Curug Walet, jadi air terjunnya nanti di depan. Perjalanan sekitar 2,5 jam ya dari pusat pemberhentian. Nah itu teman-teman bisa dilihat. Ini lokasi Curug Waletnya, air terjun Walet. Ini dengan rekan-rekan dan juga sesepuh. Ini lokasi Curug Walet. Siap. Alhamdulillah kita sudah sampai di Curug Walet ya. Itu sesepuh kita ya, Cop of the Core. Ahlinya ahli, intinya inti. Sekarang kita istirahat dulu. Ini kita akan makan dulu ya. Kita akan buka timel. Istirahat dulu teman-teman. Makan timel dulu nih, timel ya, bekal dari rumah. Curug Walet. Alah. Nah, itu Curug Waletnya apa? Di paling sana ya, di paling sana. Curug Walet. Terus tadi tihanap terus diambil tuh mah. Ya. Makan. Ambil bitaan Mang Ihin. Mang Ihin.
Nanti setelah istirahat kita lanjut lagi mencari lebah hutan atau masyarakat di sini nyebutnya odeng ya, nyebutnya odeng.